Halo, apa kabar teman-teman? Balik lagi sama aku Nami di channel Sematan Cantik. Oke, kalau ada teman-teman yang nanya gimana perbedaan di kota sama di desa, tentu banyak sekali teman-teman perbedaannya. Yang paling mencolok adalah air. Karena kalau di kota air itu kan kebanyakan PDAM. Meskipun ada beberapa yang sumur gitu kan. Kalau di sini ngandelin air pipa dari pegunungan dan air hujan. Pada saat kemarau kita menggunakan air pipa karena masih lancar gitu kan. Kemudian kalau musim hujan kita menggunakan air hujan, kita menampung air hujan karena pipa yang dari pegunungan yang kita gunakan untuk mengalirkan air ke desa-desa itu hanyut, terkena longsor atau banjir gitu. Jadi orang yang bertugas untuk mengontrol air nggak bisa ke gunung karena licin dan lain sebagainya. Aku pernah post video yang menampilkan orang sedang gotong royong dan memperbaiki air di gunung. Itu rumit sekali jalannya gitu. Makanya kalau musim hujan kita mengandalkan air hujan. Nah, kalau transisi kayak gini, hujan belum reda tapi jarang-jarang, kemudian air pipa belum datang, kita mengandalkan air yang kita tampung seadanya gitu ya tuh. Kayak yang aku punya itu air kolam yang airnya udah agak menghijau, entah karena lumut atau apa. Bagi yang cocok nggak apa-apa. Kalau aku kemarin terkena herpes gitu, mungkin karena baru-baru masih adaptasi. Kemudian kalau pusat perbelanjaan di sini sangat jauh teman-teman, dari desaku itu ke mall atau restoran gitu 3 jam teman-teman, rada jauh. Tapi ya nggak apa-apa, aku nggak terlalu memikirkan itu. Aku menikmati hidupku yang di desa saat ini karena aku udah lumayan selesai dengan kehidupan itu gitu. Udah pernah menikmati hal-hal yang ada di kota, jadi ya udah nggak apa-apa juga kalau sekarang hidup di desa. Kalau kaget sih nggak, karena aku lahir di sini sampai SMP. Aku bisa SMA dan kuliah di kota pun karena penghasilanku dari desa ini. Jadi kenapa aku harus ragu untuk pulang gitu. Kemudian untuk hal-hal lainnya ya kayaknya sama aja. Aku pergi merantau itu 2005 dan aku kembali lagi ke desa 2025 teman-teman. Untuk pasar dari rumahku ini rada jauh juga. Kalau mau yang paling dekat pun sekitar 45 menit dari rumah. Dan itu beda-beda karena pasarnya kan gak setiap hari, ada yang Rabu aja, ada yang Senin aja, ada yang Minggu aja gitu. Jadi kita lebih memilih untuk memaksimalkan yang ada di kebun, karena di kebunku juga ada banyak sayur kan, daun katuk, labu siam, kangkung, kelor, banyak banget gitu. Ada melinjo juga, kalau mau buat ares juga ada, pisang dan lain sebagainya. Jadi nggak terlalu ketergantungan. Nah kalau ikan ya kadang ada yang lewat gitu bawa motor. Kalau beras ibuku beli sebulan sekali, itu yang mereka bawa pick up datang setiap Senin. Ibuku jual-jual hasil kebun pun kayak coklat itu nanti dijualnya hari Senin. Yang bawa pick up sekalian beli beras atau telur, gula, kopi gitu. Nah kalau kelapa biasanya kita manggil orang yang mau beli, ada sedagarnya sekitar sini juga. Nanti kita cari untuk yang manjat, kemudian nanti setelah di bawah ya udah kita panggil yang beli. Untuk sementara sih harga kelapa sekarang sekitar 8.000 per butirnya, besar dan kecil pun harganya sama. Kalau coklat harganya 80 per kilo gitu. Jadi ya semua udah ada, nggak terlalu yang gimana-gimana. Terus kalau ke pasar gitu ya sekalian beli ayam yang banyak, beli sapi, daging sapi yang banyak, habis itu ikan juga kalau ada yang segar beli sekalian. Itu kita simpan untuk seminggu, sisanya ya kita pakai yang ada aja kayak sayur atau telur atau mie kayak gitu. Nggak apa-apa sih, nyaman-nyaman aja, enak-enak aja. Aku rasa sehat juga gitu. Kayak kemarin kita panen kacang panjang, ya udah kita makan itu.
Habis itu kalau cemilan ya aku nggak bisa nyemil yang kayak dulu. Cemilannya di sini sekitaran buah-buahan gitu, kayak jeruk, pisang, pepaya, ya kayak gitu-gitu. Nanti ada musimnya juga nangka, ada rambutan juga gitu. Jadi ya beragam. Cuman kalau snack-snack gitu ya kita nunggu pas ke kota aja, sekalian belinya banyak buat stok gitu. Kalau habis ya balik lagi ke buah tadi. Selama di sini juga aku ke Mataram atau ke kota itu ya sebulan sekali. Kayak aku mau beli buku bacaan ke Gramedia atau beli apa, perbaiki mobil kah apa gitu. Sekedar ketemu teman atau beli kopi. Itu aja sih, nggak ada yang gimana. Terus kalau masalah mandi, kenapa nggak mandi di kali? Kan air kalinya lebih bersih daripada air yang di kolam yang kelihatan hijau gitu. Kemarin aku udah nyoba sih. Ini kan di video ini ada kegiatan kita waktu di kali itu kan, di sungai. Aku udah coba mau mandi gitu. Ternyata nggak nyaman, kayak merasa diintai, merasa ada mata-mata gitu. Akhirnya nggak jadi. Ya udah pulang lagi, akhirnya mandi di kolam di timur itu gitu. Mungkin karena belum terbiasa atau apa. Nanti dicoba lagi kalau misal hari Senin airnya belum datang. Terus kenapa memutuskan untuk nge-YouTube? Aku biasanya waktu kerja ketemu lebih dari 10 orang sehari gitu. Jadi kalau di rumah aku cuman berbicara sama ibuku sama bapakku, kayaknya aku punya banyak stok kata-kata yang harus dikeluarkan gitu, namanya juga wanita ya gitu. Jadi aku memutuskan untuk buat YouTube biar aku bisa banyak berbicara, karena nggak mungkin aku berbicara terus menerus sama ibuku mau membahas apa gitu, mereka juga capek kan. Jadi kayaknya lebih bijak kalau aku berbicara atau menceritakan apa yang aku alami keseharian aku di YouTube. Aku harap teman-teman juga nggak keberatan atau nyaman dengan hal itu. Menyesal nggak meninggalkan kota dan balik ke desa? Enggak ya, untuk sejauh ini belum sih, semoga enggak. Karena aku udah hampir 20 tahun merantau gitu. Dari 2005 ke 2025 udah cukup kayaknya, tapi mungkin nanti aku ke kota lagi buat jalan-jalan sama orang tuaku, entah kemana atau kemana. Karena kemarin kan aku selama di kota itu sibuk banget kerja, jadi aku nggak ada waktu buat orang tuaku. Ibuku udah 60-an, bapakku udah 80-an umurnya. Jadi aku pengen lebih maksimal aja sama orang tuaku. Hidup di desa itu nggak seburuk itu kok teman-teman. Kalau misalnya tetangganya rese atau gimana gitu, tenang teman-teman, tetanggaku jauh dan rata-rata di sini adalah ya saudaraku semua, saudara dari bapak gitu. Jadi masih ikatan keluarga semua. Semangat YouTube-nya gimana? Kan lagi dismonet tuh. Ya nggak apa-apa. Namanya juga teguran. Kerja dimanapun kita pasti ada aturannya kan, ada SOP-nya. Nah kalau kita dapat surat peringatan, ya nggak apa-apa, dilaluin aja, dinikmati prosesnya. Karena sebaik apapun kita berusaha, kadang kita lupa akan aturan-aturan yang pernah kita langgar gitu. Kalau misalnya kita terus berjalan tanpa aturan, ya nanti bablas. Kalau aku nggak ditegur, aku nggak bakalan tahu kalau ternyata ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kadang kita kurang hati-hati gitu, kadang merasa oh ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa gitu, tapi itu ternyata nggak boleh gitu. Selama kita berusaha semaksimal mungkin, pasti nanti ada jalannya gitu. Dilalui aja, dinikmati semua prosesnya, semua pasti akan berlalu. Apa yang paling aku suka hidup di desa? Suasananya tenang, tentram. Aku masih dengar suara jangkrik, suara kodok kalau malam. Terus banyak kupu-kupu, tawon gitu. Banyak, kemudian polusinya sedikit, langitnya masih biru, tanaman banyak, hijau-hijau. Apapun yang kita pengen sayuran tinggal petik,
bayam gitu ada di pekaranganku, juga cabe. Jadi waktu krisis cabe kemarin, cabe lagi mahal-mahalnya, aku nggak beli karena ada di pekarangan seperti itu. Kalau banyak kurangnya atau banyak senangnya tinggal di desa, ya banyak senangnya sih sejauh ini, karena aku juga baru kan. Teman-teman bisa lihat awal aku ngonten itulah pertamanya aku sampai di rumah 2025 ini gitu. Jadi baru banget. Kalau teman-teman nanya shocknya gimana, ya syukurnya sih nggak ada. Semoga lancar-lancar sampai ke depannya. Untuk hal-hal yang aku jalani saat ini, aktivitas apa yang aku lakukan itu juga pernah aku lakukan waktu kecil. Jadi nggak kaget, nggak shock gimana. Emang hal ini yang aku lakukan gitu loh. Terus masih bisa ngebantu orang tua untuk ngerjakan. Aku masih ingat gimana cara ngarit, gimana cara nyari kayu bakar, itu aku masih ingat. Cuman ibuku masih suka nemenin gitu, nggak ngelepas aku. Gimana katanya, ya udah nggak apa-apa, bareng-bareng aja dikerjainnya selagi ibu mampu gitu. Lebih suka mana, kucing atau anak sapi? Aku suka keduanya, cuman aku lebih sering main sama kucing karena kucingnya bisa dipeluk dan anak sapinya enggak. Ya karena dia baru, mungkin dia ngeliat aku, jadi belum bisa aku pegang-pegang. Cuman kalau aku ada di sana di sekitar dia, dia suka nyamperin sih gitu. Cuman belum bisa yang aku uyel-uyel gitu, belum. Cakep, mereka cakep, kucingnya cakep, sapinya juga cakep. Kucingku itu kucing kampung, dulu kurus dia, kemudian aku kasih makanan rutin. Kadang kalau ke pasar aku belikan kepala ayam khusus untuk dia gitu. Jadi dia berangsur-angsur gemuk. Nah, datanglah orang-orang, ini kucing apa, kucing apa? Oh, kucing kampung. Ih, kok bisa gemuk? Buat aku ya, buat aku ya. Kayak gitu. Sempat waktu itu sebelum Kuningan hilang sehari. Nah, aku bernasar lah, kalau dia datang aku mau buat ayam guling gitu. Dan sekarang aku bingung gimana cara buat ayam guling. Tapi belum sih aku buatin. Nantilah kalau aku ke pasar, aku beli ayam yang utuh, terus aku coba buat ayam guling gitu kayak gimana. Sempurna atau tidak ya mohon maaf, kan baru pertama kali.